Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kapan itu bahas Quran 17 dari ayat 1 sampai 7, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 8 sampai 16 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Quran 17 ayat 8 sampai 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Nah, oke guys, di ayat 8 sampai 16, orang Amalek tampaknya adalah keturunan Amalek cucu Esau. Mereka memisahkan diri dari orang-orang Edom lainnya, menjadi suku dominan, mengklaim dan melakukan kedaulatan atas seluruh bagian gurun antara perbatasan Palestina dan Mesir. Ketika orang Israel mendesak masuk ke wilayah mereka, anak-anak Amalek terlepas dari kenyataan bahwa mereka adalah ras yang baik hati, bertekad untuk memerangi Israel. Mereka mulai dengan menyerang bagian belakang orang Ibrani secara diam-diam ketika kelelahan. Permusuhan yang pahit dan lama terus-menerus menjadi guys. Nah, Amalek yang pertama dari bangsa-bangsa yang menyerang Israel dikejar dengan permusuhan yang tak henti-hentinya. Mereka adalah pengembara. Orang Amalek memukul paling belakang orang Israel, bahkan semua yang lemah di belakang mereka ketika mereka udah kelelahan. Di ayat 9, mendengar apa yang terjadi, Musa memanggil ke hadapannya seorang Efraim yang usianya sekitar 45 tahun dan memberikan kepadanya perintah militer. Nama pria itu pada saat itu adalah Hosea atau Osea. Dia adalah putra seorang dari Nun dan ke-10 keturunan dari Efraim putra Yusuf. Sekitar 40 tahun kemudian, Musa mengubah namanya dari Hosea menjadi Yosua. Musa berkata kepada Yosua, "Besok saya akan berdiri di atas bukit." Tersirat bahwa ada bukit Gibeah, bukan batu sur di sekitar Refidim, di mana Musa bisa melihat pertarungan dan dilihat oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Dengan tongkat Tuhan di tanganku, Musa bermaksud untuk menunjukkan bahwa ia mencari pelindungan dan kemenangan kepada Tuhan saja dan tidak percaya pada lengan daging atau kemampuan manusia. Di 10, Hur baru disebutkan di bagian ini. Alkitab hanya memberitahu kita tentang dia adalah keturunan dari Yehuda melalui Kaleb putra Hezron, yaitu di 1 Tawarik 2 ayat 18-20, dan bahwa cucunya Bezaleel adalah pengrajin tabernakel, yaitu di Keluaran 31 ayat 2. Nah, di 11, ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menang. Tangan Musa yang terangkat itu adalah simbol permohonan kepada Tuhan untuk memohon bantuan dan seharusnya disertai dengan doa yang kuat kepada Tuhan bahwa ia akan membantu umatnya dan memberi mereka kemenangan. Selama tangan itu diangkat, orang Israel menang, bukan karena mereka melihatnya dan menganggapnya sebagai mengarahkan mereka untuk melanjutkan pertarungan, tetapi karena Tuhan memberi mereka kekuatan dan kemampuan dan keberanian. Sementara Musa menjadi perantara umat dengan Tuhan, namun umat tetap perlu berjuang untuk bertarung. Sementara umat bertarung, Musa mungkin terus berdoa meskipun tangannya lelah. Mungkin kekuatan spiritual dan fisik Musa runtuh pas udah lelah banget. Karena lelah, dia menurunkan tangannya. Dia juga beristirahat dari upaya mentalnya.
Agar Israel belajar pentingnya doa syafaat, Tuhan membuat kesuksesan dan kegagalan bergantian dengan kelanjutan dan penghentiannya dari ketahanan Musa berdoa kepada Tuhan. Contoh real ini bisa mengajar umatnya pelajaran tentang doa. Ayat 12, mempertahankan tangan dengan posisi di atas terus itu juga melelahkan ya guys. Sampai beberapa kali Musa gak kuat lagi, gak tahan dan dia menurunkan tangannya. Kelelahan alami yang digambarkan dengan kata-kata tangannya berat. Ketika Harun dan Hur melihat hal ini, mereka gercep membawa batu untuk Musa duduk, dan kemudian mereka berdiri di samping Musa, yang satu di samping kiri, yang lain di samping kanan. Secara bergantian, mereka menopang tangan Musa sampai matahari terbenam, dan akhirnya pertempuran berakhir. Untuk menghargai iman dan ketekunan ketiganya, yaitu Musa, Harun, dan Hur, Allah Israel pada akhirnya memberikan kepada mereka kemenangan. Di 13, orang Amalek tunduk pada mereka. Di 14-16, Allah meminta Musa untuk menulis peristiwa demi peristiwa. Tulis ini di buku. Mencatat kemenangan besar atas Amalek untuk peringatan akan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Israel. Musa membangun altar. Altar secara alami menyeratkan pengorbanan, dan Musa mungkin berpikir bahwa kemenangan atas Amalek harus diakui adalah pemberian Tuhan, dan Musa mengucap syukur atas kemenangan itu dengan memberi persembahan. Musa mengikuti contoh Yakub yang membangun altar. Musa memberikan nama untuk altarnya, yaitu Jehovah Nisi. Artinya, Tuhan adalah panji-panji saya. Ya demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih. Nah guys, setelah mendapatkan gambaran dari Israel yang saat menghadapi masalah gagal melihat kebaikan Tuhan, sekarang kita diperlihatkan ada suku keturunan Esau yang sebenarnya baik hati. Namun karena wilayah kekuasaannya dilewati Israel, jadi mereka melindungi milik kepunyaan mereka itu dengan cara menyerang Israel. Sebenarnya hal mempertahankan diri itu nggak masalah guys, tapi yang jadi masalah adalah tangan orang Amalek terangkat kepada Tuhan, artinya nantang Tuhan. Makanya digambarkan di sisi lain, tangan Musa terangkat kepada Yahweh, tanda penyerahan total, permohonan, otoritas, dan kedaulatan Tuhan, pengakuan atas kemampuan Tuhan. Dan setelah diberi kemenangan, kita belajar nih dari Musa untuk mensyukuri dengan membangun altar dan memberi nama Allah dalam pengenalan pribadi Musa yang baru dialami, yaitu Jehovah Nisi atau El Nisi. Allah adalah panji-panjiku yang memberiku kemenangan. Gitu guys. Nah jadi, yuk kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, masa depan, ketakutan, kekhawatiran akan apapun, pekerjaan, pasangan hidup, relasi, kesendirian, serahin guys sama Tuhan, dan saat Tuhan menolongmu, belajar untuk membangun altar relasi, Jehovah Nisi, yaitu Tuhan panji-panjiku. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan reflektif foto hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Dan yang kedua, apa yang kamu pelajari dari bangsa Israel? Dan yang ketiga, apa yang kamu pelajari dari Musa? Nah, seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja seteru kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk senantiasa memandang Tuhan dan bersandar pada kekuatan Tuhan dalam seluruh aspek hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.